Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya tetap di channel Arif Malolo. Tentunya channel yang selalu memberikan informasi terupdate tentang dunia pertanian. Baik sahabat petani, kali ini saya akan berbagi pengalaman kembali kepada sahabat petani terkait dengan perendaman bibit jagung sebelum dilakukan penanaman sahabat petani. Nanti saya akan menjelaskan kepada sahabat petani apa kegunaan dan tujuan perendaman bibit tanaman jagung kita sebelum dilakukan penanaman ya sahabat petani. Tentunya ada perbedaan antara direndam dengan tidak direndam. Baik sahabat petani, seperti ini ya cara perendaman bibit jagung tanaman kita sebelum kita lakukan penanaman. Langsung saja yuk kita saksikan. Cikidot. Nah, jadi ini proses perendaman bibit jagung saya ya sebelum dilakukan penanaman sahabat petani. Jadi besok pagi saya akan melakukan penanaman. Ini saya sekarang proses ingin melakukan perendaman dulu ya terhadap bibit jagung saya. Namun sebelum direndam ini harus ditusuk-tusuk dulu ya sahabat petani, supaya nanti airnya itu masuk lewat lubang-lubang yang sudah kita buat dengan menggunakan obeng seperti ini sahabat petani ya. Jadi silahkan ditusuk-tusuk sebanyak mungkin. Jadi tidak perlu harus pakai jumlah berapa, tidak ada rumusnya ini sahabat petani ya. Yang penting bolak-balik itu dilakukan penusukan seperti ini ya sahabat petani. Menggunakan obeng ini, kemudian langsung kita kasih air sahabat petani. Nah, ini kita kasih air ya. Jadi jagung ini saya rendam ini mulai jam berapa ya? Sekarang ini sudah jam setengah 8 ya sahabat petani ya, itu ya setengah 8 malam. Jadi maksimal itu untuk proses perendaman bibit jagung ini 12 jam lah, 12 jam sebelum dilakukan penanaman ya sahabat petani ya. Jadi boleh direndam mulai jam 6, jam 7 atau jam 8 itu enggak apa-apa sahabat petani. Nah, nanti jam 8 pagi kita lakukan pengentasan ya, untuk supaya airnya itu pada saat mau dilakukan penanaman itu bibit jagung kita itu sudah kering sahabat petani. Jadi proses perendaman ini ya sampai jagungnya itu terendam semua oleh airnya ya sahabat petani. Jadi isi baknya itu sampai penuh. Jadi untuk proses perendaman ini saya tidak melakukan atau memberikan campuran obat atau apalah seperti yang sahabat petani tadi lihat sendiri itu ya. Saya tidak melakukan pencampuran. Jadi langsung saya rendam, kasih air, sudah selesai. Tidak ada dikasih obat apa-apa, tidak usah ya sahabat petani kalau untuk pribadi saya. Tapi kalau sahabat petani itu lebih yakin untuk dikasih obat apa atau cairan apa, silahkan. Jadi yang jelas kalau untuk saya pribadi tidak ada sahabat petani. Jadi seperti itu ya sahabat petani proses perendamannya. Oke sahabat petani, setelah 12 jam kita lakukan pengangkatan ya. Paling tidak 1 jam sebelum dilakukan penanaman kita lakukan pengangkatan supaya pada saat akan dilakukan penanaman bibit kita itu sudah mulai kering sahabat petani. Jadi lakukan pengangkatan ya 1 jam sebelum dilakukan penanaman agar supaya bibit yang sudah kita rendam itu kering pada saat dilakukan penanaman. Nah, untuk perendamannya sendiri sahabat petani seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu minimal ya, minimal 12 jam perendaman sebelum dilakukan penanaman bibit ini di lahan persawahan kita sahabat petani. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan
penanaman di lahan yang sudah kita siapkan. Perendaman ini sahabat petani saya lakukan di musim-musim kemarau biasanya ya. Sekarang ini kan musim penghujan, tapi ini sudah ada 15 hari tidak hujan, sehingga saya harus melakukan perendaman. Apa manfaat perendaman bibit ini sebelum kita lakukan penanaman? Yuk saksikan selanjutnya. Baik sahabat petani, tujuan dari perendaman bibit tanaman jagung sebelum ditanam itu adalah supaya apa? Nah, tentunya sahabat petani, antara bibit kita direndam dan tidak direndam sebelum dilakukan penanaman ada perbedaannya sahabat petani. Apa perbedaannya? Yang pertama terkait dengan pertumbuhan bibit jagung kita sahabat petani. Jadi kalau dilakukan perendaman, tentunya bibit kita itu pertumbuhannya lebih cepat daripada tidak dilakukan perendaman. Kalau dilakukan perendaman, bibit kita itu setelah dilakukan penanaman 3 hari ya, 3 hari setelah dilakukan penanaman itu sudah ada tanda-tanda sudah mulai tumbuh ya sahabat petani. Namun kalau tidak dilakukan perendaman, biasanya itu 1 minggu bibit kita itu baru kelihatan ada perkembangan atau ada pertumbuhan. Nah, itu sahabat petani fungsi yang utama. Kemudian selanjutnya kalau di musim kemarau itu biasanya lahan kita setelah dilakukan pengairan, kalau saya itu biasanya 1 hari atau 2 hari sebelum dilakukan pengairan, sebelum dilakukan penanaman, pasti saya melakukan pengairan terlebih dahulu terhadap lahan saya. Nah, jadi pada saat dilakukan penanaman, lahan saya itu basah dan ketika jagung kita itu lembab, maka perkembangan dan pertumbuhan bibit tanaman jagung kita akan cepat tumbuh sahabat petani. Jadi saya sarankan kepada sahabat petani, kalau untuk musim hujan seperti ini silahkan dilihat dulu lahannya itu ya. Biasanya kalau lahan cemik atau lahan basah itu silahkan dikasih drainase atau pembuangan atau beddingan di pinggir daripada lahan tanaman jagung kita, supaya ketika hujan nanti ada serapan air yang menggenang di lahan tanaman kita sahabat petani. Jadi itu ya sahabat petani, perbedaan perendaman terhadap bibit tanaman jagung kita. Kalau direndam itu 3 hari itu sudah ada penampakan pertumbuhan. Tapi kalau tidak dilakukan perendaman, itu biasanya 1 minggu setelah tanam baru kelihatan ada pertumbuhan terhadap tanaman jagung kita. Jadi seperti biasa sahabat petani, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya. Tetap semangat dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Salam petani Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.